Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru di channel ini, hi, this is Rosa. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian tuh yang kayak bingung, kenapa nih kok nggak pernah upload video lagi. Mungkin udah sekitar 1 bulan aku nggak upload video, dan tiba-tiba satu kali upload video langsung video yang ini langsung diupload gitu. Buat kalian yang udah follow Instagram aku dari lama, itu aku udah pernah nge-share cerita di situ, sebuah cerita. Dan itu ceritanya tuh lumayan panjang banget, dan aku akan menyosialisasikan lagi cerita itu di sini lebih lengkap dan mungkin sudut pandangnya lebih rinci gitu. Buat kalian yang mau tahu Instagram aku, kalian bisa langsung aja main ke @rosaaprilia.k. Video ini adalah video yang cukup panjang. Ini adalah sebuah cerita pribadi aku sendiri tanpa adanya settingan, tanpa adanya fiktif belaka kayak sinetron gitu. Oke guys, kita mulai ceritanya. Jadi tepat pada tanggal 7 Januari 2022 pagi tepatnya, itu aku dan kantor aku itu melaksanakan sebuah sesi foto. Ini adalah foto untuk lomba ya guys. Kebetulan untuk lokasi foto sendiri kita pilih di Candi Tegowangi karena di situ tempatnya lumayan fresh dan lumayan sesuai dengan tema yang mau kita ambil. Nah, setelah kegiatan-kegiatan yang benar-benar padat banget, kayak aku harus mentoring ke Blitar, harus keluar kota dan lain sebagainya, itu tambah jelas banget badan aku tuh mungkin merasa kalau aku tuh capek. Waktu di Blitar, aku ada kegiatan party ngelayain ulang tahunnya ibu kepala cabang gitu. Waktu itu kondisinya itu mati lampu, guys. Jadi di kantor itu bener-bener gelap, dan kantornya waktu itu bocor. Hujan deres banget. Bener-bener kita udah datang dari pukul 3 sore sampai jam 7 itu nggak nyala-nyala lampunya gitu kan. Dan kondisinya benar-benar mulai dari terang sampai ke gelap. Jadi kita harus benar-benar kerja bakti buat ngurusin tuh bocor plafonnya dan banjir sampai ke halaman belakang kantor gitu. Karena mungkin kegiatan yang padat, terus aku ngerasa kayak kok yang lain pada keringetan, terus pada ngeluh kepanasan, kok aku nggak ada sama sekali keluhan untuk aku capek nih, kepanasan, aku gerah gitu. Nggak ada. Yang ada malah aku makan terus gitu. Waktu itu aku makan pop mie gitu ya. Aku makan pop mie, terus habis itu aku makan yang bisa aku masukin ke mulut, dan ya aku makan aja gitu kan, seperti biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Dan memang bener-bener badanku tuh ngerasa kayak aku masih sehat nih gitu. Jadi karena lampunya tuh nggak kunjung nyala, kita langsung aja mulai itu acaranya pukul 7 malam, gelap-gelapan. Terus karena di situ juga ada acara potong kue, jadi mungkin penerangannya juga sebagian dari lilin kue ulang tahun gitu. Nah, pukul 8:30 tuh lampu nyala guys, bener-bener lampu udah nyala. Lampu nyala, dan kemudian kita langsung masuk ke inti acaranya setelah selesai ulang tahunan tadi gitu kan. Kita langsung selesai susun rencana kerja dan lain sebagainya. Aku baru ngerasain kayak badanku tuh kayak meriang. Jadi di tengkuk belakang sampai ke bawah itu rasanya tuh bener-bener capek dan kayak ada isinya, kayak orang masuk angin gitu loh. Terus setelah itu tapi aku nggak keringetan. Ada kipas, dia noleh kesana kesini kipas gitu. Terus mungkin aku kayak badannya kena kipas, jadi kayak nggak tahan kipas. Jadi mungkin aku jadi masuk angin gitu kan, mikir aku. Aku masih tetap makan, masih tetap masukin makanan. Aku masih makan ayam geprek, aku masih makan yang roti-roti, enak pokoknya. Aku makan aja dengan biasa, aku habisin nasi aku 1 porsi. Jam 9 itu aku udah ngerasa ngantuk banget, padahal di situ ada sesi foto bersama dan aku nggak ikut foto bersama gitu di situ. Jadinya ya udah aku diem aja, terus aku memvideokan aku ngantuk banget gitu. Terus pulang, waktunya pulang tuh jam 10 malam. Jam 10 malam aku pulang sama rekan-rekan Blitar yang lain dalam satu mobil gitu kan. Kita bareng berangkatnya, pulangnya juga bareng gitu. Terus setelah itu di perjalanan mungkin nggak ada setengah jam, sekitar 15 menit gitu, aku minta berhenti untuk cari parit dan aku mau muntah. Kalau misalkan kalian sampai sini masih belum bisa ngebayangin, tiba-tiba aja gitu vomiting gitu kan, tiba-tiba aja muntah gitu kan. Nggak tahu tuh, pokoknya udah dari masuk mobil tuh rasanya udah kayak hawa tuh nggak enak banget, karena aku udah ngerasa kayak ada gundukan angin gitu di punggung aku gitu kan. Karena aku muntah, abis itu aku ngerasa kayak aduh enteng banget nih udah muntah gitu kan, muntahnya cuma air doang gitu. Terus setelah itu orang-orangnya prihatin, aku disuruh tidur di pangkuannya si ibu kepala cabang gitu kan. Orang kalau naik mobil terus habis itu di pangkuannya gitu kan, habis muntah kan kayak wah enak banget gitu kan, bisa tidur gitu kan kita, apalagi udah lega. Selang mungkin 1 jam setelah itu, atau mungkin setengah jam setelah itu, masih di dalam perjalanan juga, aku minta berhenti dan lagi-lagi aku muntah.
Dan kali itu muntahnya benar-benar ekstrim banget sampai aku batuk-batuk dan aku benar-benar lemes banget. Nggak bisa mengatakan kayak, aduh aku masih kuat nih buat jalan ataupun gimana-gimana. Bener-bener keadaan badan aku tuh saat itu panas dingin dan aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kita gitu kan. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama badan aku sendiri, ataukah mungkin aku karena kepadatan jadwal harus keluar kota, kesana kesini gitu, ataukah mungkin aku bener-bener lagi capek. Aku juga nggak tahu. Setelah itu ternyata sampai rumah aku masih mengeluarkan lagi sampai 4 kali. Jadi kalian bisa setting aja waktunya mulai dari malam-malam sampai aku subuh gitu. Mungkin aku nggak tidur karena aku muntah-muntah gitu. Nah karena gejala ini mungkin bikin orang tua jadi panik ya. Ini kenapa nih anakku kok jadi muntah-muntah gitu kan habis pulang dari keluar kota gitu atau kerjanya ngapain gitu kan. Ternyata paginya gitu kan kita istirahat aja. Aku nggak masuk kantor saat itu, bener-bener aku izin karena aku bener-bener nggak kuat gitu. Kalau aku misalkan aku kuat, aku masih bisa masuk kantor saat itu. Ternyata emang badan aku udah menunjukkan sinyal kalau aku tuh nggak kuat waktu itu. Jadi aku tidur sampai sore. Karena mungkin mama aku khawatir. Jadinya aku waktu itu dibawa ke klinik terdekat di Poli Umum untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Pemeriksaannya apa? Mungkin apakah harus dapat obat dokter atau dapat resep apapun, pokoknya kita cek aja gitu kan. Ketika itu kita pergi ke klinik terdekat yang bener-bener deket sama rumah gitu loh. Jadi mungkin nggak ada 10 kilo dari rumah. Aku ketemu dokter, aku ngantri ketemu dokter namanya dokter Eko. Dan dokter itu kayak udah tanya gitu. Semua diwawancarai sampai bener-bener dia periksa mulai dari sini perut juga diperiksain gitu kan. Dokter tuh memvonis, mendiagnosa. Kalau dokter itu kan mendiagnosa kalau waduh, ini kalau cek lab gimana gitu kan. Jadi kita harus cek lab. Maksudnya cek lab itu kayak ambil darah gitu loh guys. Kita ambil darah dari darah kita, lalu nanti untuk disetorkan ke laboratorium untuk dicek darah kita penyakitnya apa gitu loh. Dan hasil cek lab itu rata-rata benar-benar sangat akurat. Kalau cek lab itu di dunia medis itu benar-benar menjadi patokan gitu untuk kita bisa tahu sakit kita apa. Karena cek lab itu kata dokter sangat dianjurkan, ya udah saat itu juga malam itu juga aku ambil darah. Itu tepat pada tanggal 12 Januari aku ambil darah malam-malam. Nah, karena dokternya bilang ternyata labnya tuh kan nggak bisa keluar dalam satu malam ya guys. Jadi kita tunggu sampai besok pagi, aku pulang dulu. Besok paginya mama aku itu di WhatsApp sama pihak klinik. Dan itu tanggal 13 Januari. Ternyata trombosit aku itu 84.000, yang normalnya itu antara 150.000 sampai 450.000 gitu kan. Ternyata dokter udah bilang ini DBD, jadi aku harus opname di klinik gitu kan. Setelah itu aku bener-bener memutuskan, aduh kok aku males gitu ya diinfus gitu. Ini badan aku tuh masih oke-oke aja gitu. Ini masih bisa lah kalau misalkan buat kerja bikin laporan sedikit, ataupun aku masih bisa lah duduk, atau mungkin istirahat di rumah aja udah cukup, nggak perlu opname gitu kan. Nah karena aku ini anaknya ngeyel ya, tibalah siang itu badan aku benar-benar ngedrop dan kepala aku pusing banget. Dan setelah itu sama mama aku langsung dibawa ke klinik yang tadi tempat cek lab tadi. Dan semua tata caranya udah aku jalankan, jadinya kita masuk klinik. Dan aku sudah berpikir mungkin cuma 3 hari saja, atau mungkin cuma besok saja saya sudah bisa pulang gitu kan. Dan saya juga sudah bisa bekerja lagi. Kalau misalkan pasien baru itu pasti pakai kursi roda. Karena aku masih merasa untuk mampu banget aku berjalan nih, aku bawa aja tuh infusnya kan. Aku geteng-geteng infusnya kemana-mana gitu. Yang jelas aku merasakan kalau misalkan aku nggak sakit ya aku bisa sendiri. Tapi karena pihak klinik bilang aku harus diinfus, ya udah infus aja. Jadinya kayak orang sehat diinfus, terus gotong-gotong infus kemana-mana gitu kan, ke kamarnya gitu kan. Ketika malam hari aku tidur pukul 9:30 malam. Nah 9:30 malam itu aku benar-benar tidur tuh enak banget gitu, kayak nggak ada beban sama sekali, dan ya benar-benar tidak ada beban gitu kan, seperti orang sehat yang tidur di rumah sakit. 1:30 pagi aku dibangunin sama mama aku. Mama aku tuh keadaannya tuh aku lihat waktu itu bener-bener wajahnya pucet banget dan bener-bener bikin aku bingung. Nah pada saat itu ketika aku ngelihat wajah mama aku tuh ngerasa kayak aduh kok pusing banget gitu. Terus aku tanya kenapa mah gitu. Ketika itu mama aku langsung panik, bilang dengan bergetar gitu kan mulutnya, bilang ayo kita pindah rumah sakit gitu. Hah? Pindah rumah sakit gitu kan? Aku kan kaget gitu, pindah rumah sakit kenapa gitu kan. Ini bukannya besok aku pulang kan, aku besok pulang, aku bilang gitu. Ini nggak apa-apa, kenapa harus ke rumah sakit gitu kan. Terus ternyata sebelum itu di pihak
kliniknya dari sudut pandang mamaku itu bilang sama mamaku kalau trombosit aku turun 5.000. Jadi aku udah diambil, sorenya itu aku udah diambil lagi cek lab. Mungkin pihak klinik itu bilang kalau trombosit aku udah 5.000. Karena pada saat itu mamaku bener-bener kayak bingung banget nih harus gimana. Kenapa trombosit anak aku bisa 5.000 dan ini bener-bener parah banget. Karena normalnya 150.000. Lalu setelah itu mamaku bingung, aku tambah bingung. Aku disuruh siap-siap, terus aku harus nyiapin apa? Ya udah aku nyiapin badan aja. Terus ada kursi roda yang sebenarnya aku nggak mau naik kursi roda gitu loh, tapi aku bener-bener harus naik kursi roda pada malam itu juga karena kepala aku tuh bener-bener berat dan nggak bisa ditolerir kalau aku nih sakit gitu. Setelah itu 5.000 nih, aku merasa kayak mata aku masih bisa melek dan masih bisa ngomong sama orang-orang, bahkan nggak ada halangan suatu apapun. Pihak klinik juga tanya apakah ada pendarahan di gusi aku, atau aku mimisan, atau mungkin pupnya berdarah atau gimana gitu. Apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan pendarahan seperti itu, atau muntah, atau mungkin apa, atau menstruasi mungkin. Ternyata nggak ada, dan itu trombosit aku 5.000 dan benar-benar rendah. Dari pihak klinik sudah ngeklaim kalau misalkan mereka nggak mampu untuk menangani pasien yang benar-benar udah mau drop out gitu. Mereka bilang kayak aku tuh resikonya bener-bener di ujung tanduk. Jadi pada saat itu aku merasa badan aku tuh nggak apa-apa, tapi masih agak pusing sedikit, kayak orang kebentur gitu, pusing sedikit aja. Nggak kayak yang wah pusing banget terus habis itu aku nggak bisa bangun gitu, nggak. Jadi pusingnya biasa aja, aku masih bisa ngomong, aku bisa jalan, masih bisa main HP, dan ya seperti orang hidup normal gitu kan. Setelah itu aku dilarikan ke rumah sakit umum terdekat, dan rumah sakit itu cukup besar juga sih karena deket tempat tinggal aku, arahnya agak ke kota gitu kan. Setelah sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit di IGD itu agak bingung kenapa kok dibawa ke sini gitu kan. Mungkin kelihatannya pasien yang sehat-sehat aja, melek-melek aja gitu, mainan HP dan lain sebagainya, kok dirujuk ke rumah sakit besar, dan ada apa sih sebenarnya? Ternyata pendamping dari kliniknya tuh bilang kalau mbak ini trombositnya 5.000 dan harus diperiksa, mengalami DBD kata dokter Eko gitu. Terus habis itu apakah ada tindak lanjut yang lebih intensif atau gimana gitu kan mungkin. Setelah itu aku di swab, aku melakukan prosedur semuanya. Terus aku ditanya kembali lagi, mbak ada pendarahan atau enggak? Nggak ada, aku bilang aja nggak ada mbak, aku sehat gitu kan. Tetap di kepala aku mindsetku itu adalah aku cuman masuk angin, kenapa aku harus sampai ke rumah sakit gede gitu. Aduh, tambah lama lagi nih urusannya gitu kan. Infus masih terpasang, dan dia tuh masih terpasang bener-bener rekat banget di sini. Dan aku akui kalau menurut aku infusnya itu kecil, jadi aku merasa pada saat itu air infus yang masuk ke dalam badan aku tuh kayak nggak maksimal gitu. Kondisi wajah aku waktu itu jerawatan parah guys, jadi waktu masuk infus tuh aku ngerasa kayak wah glowing banget nih wajah aku kalau misalkan masuk infus gitu kan, karena infus tuh kan cairan gitu kan. Aku bisa kayak mengambil kesempatan wajah aku bisa glowing nih kalau misalkan aku infusan gitu kan. Ya pikiran bodoh. Tapi emang bener kalau infus itu bisa kayak meregenerasi sel-sel tubuh loh. Jadi itu adalah sebuah cairan gitu kan guys, cairan yang bisa mendukung cairan tubuh gitu. Nah ternyata setelah itu sampai di IGD aku tetap ditanyain, ternyata tidak ada pendarahan dan lain sebagainya. Swab berjalan dengan lancar, aku tetap disogokin, dan menurut aku itu adalah sebuah swab yang paling sakit di antara swab-swab yang pernah aku jalani gitu kan teman-teman. Nah waktu itu juga aku sempat ambil darah lagi pagi apa malam sih, kayak kalau 12:30 tuh ya, mungkin jam 2-an gitu aku ambil darah lagi di sini. Ini sampai sekarang darahnya masih ada, maksudnya ini sampai sekarang bekasnya masih ada, dan ini nggak sakit. Kalau misalkan di klinik lebih sakit daripada itu, ini nggak sakit, mungkin karena yang nyuntik tuh pinter gitu ya. Kalau orang biasanya nyuntik pinter itu biasanya dia langsung ambil pembuluh darahnya dan bener-bener pas, jadi jarumnya tuh nggak harus belok-belok gitu guys. Nah terus setelah itu aku karena disuruh nunggu nih yang namanya hasil lab dan lain sebagainya, aku disuruh nunggu di IGD cukup lama, mungkin itu sampai pagi hari, sampai pukul 7:30-an mungkin baru aku bisa masuk kamar. Dan itu aku cek lab lagi, dan itu bener-bener harus ambil darah berkali-kali. Aku sampai lupa aku ambil darah berapa kali. Di IGD itu aku sempet ambil darah, dan ambil darahnya tuh di sini. Bahkan aku sempet juga beberapa kali salah tusuk. Kenapa kalau salah tusuk? Karena sebenarnya pembuluh darah aku ini adalah pembuluh darah yang kecil. Jadi istilahnya susah untuk mencari aliran darah yang benar-benar deras dan bisa diambil untuk cek lab gitu loh guys.
Nah, kalau misalkan kita pembuluh darahnya itu kecil, biasanya tuh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu katanya kurang minum air putih. Pada saat itu memang karena aku kerja, mungkin jadi aku nggak sempat minum air putih yang banyak, padahal biasanya aku tuh minum air putih tuh banyak banget. Tapi untuk waktu kerja nih, sekitar 3 bulanan gitu aku kurang minum air putih, dan aku akui wajah aku tambah jerawatan karena aku juga berurusan dengan make up dan lain sebagainya. Dan aku rasa juga waktu itu aku kurang minum air putih. Aku biasanya kalau misalkan orang tuh ditusuk, diambil darahnya itu di bagian yang tekuk begini ya. Aku nggak, aku waktu itu ambilnya di sini. Jadi pembuluh darah aku yang lumayan besar itu, yang lumayan kelihatan kata susternya itu di sini. Dan aku juga kemarin itu ambil darah di bawahnya tekukan, dan ini dia guys. Ini adalah hasil ambil darah, jadi pembuluh darah aku tuh pecah. Aku nggak tahu ini pecah atau gimana ya. Pokoknya ini biru dan ini sangat sakit banget, ini mengganggu banget. Ini adalah ambil darah paling sakit yang aku alami sih, karena aku sebenarnya tipe orang yang nggak terlalu takut sama jarum. Begitu ini masuk, terus aku mengalami ini, aku kayak gimana gitu, kayak agak trauma sama jarum gitu kan. Tapi ya udah, aku jalanin aja metode pengobatan dari dokter gitu kan. Karena dokter bilang ini DBD, terus jadinya aku ditangani secara DBD juga. Nah, waktu itu ada dokter siapa ya gitu ya, namanya aku lupa dokter siapa gitu. Beliau sempet tanya gitu kan, banyak kalau misalkan trombositnya turun gitu pernah nggak? Aku nggak pernah tahu cek trombosit dok, jadinya aku juga jarang sakit sih sebenarnya. Beliau tuh tanya mulai dari kayak ini udah kayak mencurigakan gitu di luar DBD gitu. Kalau misalkan capek-capek gitu, badannya lebam-lebam gitu nggak? Iya, aku sangat menerangkan kalau misalkan capek ya badannya lebam, dan aku merasa itu adalah gejala yang dialami sama semua orang gitu kan. Waktu itu temen-temen aku juga kalau misalkan capek ya badannya lebam, misalkan di di dengkul, di paha atau di mana aja gitu kan. Lebamnya sampai kayak gimana gitu kan, orangnya tanya. Ya lebamnya lebam gede kayak orang kebentur gitu kan. Orangnya bilang, waduh ini kalau bukan DBD gimana mbak gitu kan. Bukan DBD gimana dok gitu, ini kayaknya ada kecurigaan kelainan darah gitu kan. Waduh, ini udah kayak stigma di kepala nih, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh dok, aku nih sehat-sehat aja gitu kan mikirku. Terus yaudah nanti kita observasi aja lebih lanjut gitu kan. Terus ditarik darah terus gitu. Terus habis itu aku masuk kamar. Aku udah masuk kamar, kamarnya BPJS, jadinya rame-rame. Satu kamar tuh 4 orang. Nah, setelah itu aku udah masuk rumah sakit dan masih cek darah terus. Mungkin kalau misalkan sekarang di detik total tuh aku masuk rumah sakit tuh ada 23 kali suntik gitu ya. Itu banyak banget dan sakit juga bosenin gitu kan. Juga ada total 8 suntikan yang meleset. Karena sama dokter itu katanya begitu dicek lab, terus habis itu katanya trombosit aku udah naik 11.000 waktu mau masuk kamar. Aku juga agak sedikit senang nih kalau aku kayaknya udah ada harapan buat hidup. Enggak, maksudnya aku ada harapan buat sembuh gitu. Sorenya ternyata trombosit itu turun lagi, dan ternyata kata dokter aku harus membutuhkan transfusi trombosit. Itu bikin aku shock, mama aku juga shock, karena kenapa kok orang masuk angin kok bisa harus butuh trombosit gitu kan. Dan trombositnya itu 8 kantong. Mungkin ini adalah DBD yang cukup parah ya, karena aku nggak pernah ngerasain DBD, cuman gejala DB doang. Waktu itu juga nggak sampai transfusi darah. 8 kantong itu waktu itu cukup ribet juga. Waktu itu di Paris cuma sisa 3. Terus kita ambil juga yang golongan darah aku. For your information, golongan darah aku itu adalah O Rhesus Plus, jadi agak dikit-dikit susah gampang gitu kan nyarinya. Habis itu kita disuruh rekomendasi ke rumah sakit Nganjuk gitu. Ke rumah sakit Nganjuk waktu itu ada 5 kantong yang golongan darahnya itu O Rhesus Plus juga. Jadinya waktu itu aku baru dapet darah itu jam 6 sore 14 Januari 2022. Waktu itu aku langsung transfusi, dan kemudian waktu transfusi di kantong ke 7 dan 8 itu aku ngerasa badan aku gatel banget, pokoknya aku ngerasa badan aku tuh bengep semuanya gitu, mulai dari kuping sampai semuanya tuh gatel semuanya. Kata dokter kalau misalkan gatel itu berarti nggak cocok sama trombositnya. Waduh, gimana ini kan? Ternyata sama susternya itu dikasih obat anti alergi yang disuntikin setelah kita transfusi trombosit itu. Pinggang aku waktu itu tuh sakit guys, pinggang aku jadi tambah sakit. Katanya si suster itu artinya kayak penyesuaian antaranya produksi trombosit sama trombosit yang masuk gitu. Nah setelah itu udah aku gatal-gatal nih kan, gatal-gatalnya sampai pagi, bener-bener aku kayak keringet dingin, padahal waktu itu kondisinya tuh cukup dingin, tapi aku bener-bener keringetan waktu itu, dan itu gak enak banget guys, beneran itu gak enak banget. Ternyata setelah itu paginya cek darah lagi, trombosit aku 50
31.000 dan itu adalah sebuah kemajuan yang sangat signifikan banget gitu kan. Jadinya aku cukup senang. Nah, setelah itu aku cek darah lagi, makan, trombosit aku naik 64.000, naik lagi menjadi 84.000, kemudian naik terus sampai ke angka 158.000. Dan pada saat 158.000, dokter utama, Dokter Harnowo itu bilang ke aku kalau ternyata gejala yang aku alami ini bukan gejala DBD. Jadi karena berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah aku terangin gitu kan waktu ditanyain sama dokter, ternyata aku mengalami ITP. Pada tanggal 18 Januari itu aku udah boleh pulang, tapi dokter tuh bilang kalau aku harus menjalani treatment perawatan yang mungkin ini pengobatannya jangka panjang. Jadi kenapa kemarin bisa sampai 5.000 trombositnya? Itu karena badan aku ternyata tuh nggak support untuk ngasilin trombosit sendiri yang lebih banyak. Trombositku ini katanya tuh dimakan sendiri gitu kan. Jadinya waktu itu aku cukup terpukul juga dengan keadaan aku yang seperti itu. Kenapa kok nggak tahu dari dulu? Jadi for your information ya guys, penyakit ITP ini adalah sebuah penyakit yang harus ada diagnosa dokternya. Jadi kita nggak bisa kayak, wah aku ciri-cirinya kayak Kak Rosa nih tapi aku ITP bukannya, enggak. Jadi kita harus bener-bener konsultasi sama dokter, harus sesuai dengan diagnosa dokter. Itu juga berhari-hari aku nunggu jawaban dari dokter itu bener-bener lama banget. Apakah bener aku kena DBD atau ITP, aku juga nggak tahu gitu kan. Pada intinya dulu itu riwayat perjalanan darah aku nih, ternyata dulu tuh aku pernah punya riwayat menstruasi tuh 2 bulan berturut-turut aku nggak berhenti. Bahkan dari dulu menstruasi aku tuh selalu nggak lancar, bahkan paling sebentar ya 11 hari. Jadi masih keluar darah dalam waktu 11 hari, dan masih keluar darah itu paling singkat ya. Kalau yang normalnya kan 7 hari, aku juga pernah 7 hari tapi cuman bisa dihitung jari, mungkin sekitar 5 kali atau 7 kali, aku juga nggak ingat dalam rentan aku udah menstruasi beberapa tahun ini gitu kan. Repot lagi kalau misalkan puasa, aku sempet puasa tuh pernah nggak puasa lebih dari 3 minggu, dan itu bener-bener menyakiti hati banget. Puasa Ramadan aku nggak dapet atas, bawah, tengah gitu, aku nggak dapet, dan itu bener-bener sedih banget. Aku cuman puasa 1 minggu, itu pernah. Tapi waktu itu aku udah pernah konsul sama dokter kandungan, bahkan katanya dokter kandungan hormon aku belum stabil gitu waktu usia aku segitu gitu kan. Jadinya aku mendapatkan sebuah obat dari dokter kandungan waktu itu yang aku jalani aja tuh treatment dari dokter kandungannya gitu kan. Selesai, terus habis itu menstruasi aku rasa normal lagi, tapi kok habis itu kumat lagi, malah tambah 2 bulan itu nggak berhenti. Kok jadi kayak ya udah deh, biarin aja, mungkin takdir aku udah begini gitu kan. Aku udah nggak mempermasalahkan tentang menstruasi lagi, atau bahkan aku tidak mempermasalahkan yang namanya lebam-lebam gitu. Jadinya ternyata lebam-lebam di badan kita itu dikarenakan trombositnya tuh nggak bisa produksi dengan cepat gitu loh guys. Jadinya tembok untuk membangun lebam-lebamnya itu jadi kayak agak berkurang gitu. Kata si dokternya itu bisa diindikasi ke ITP. Nah, waktu aku pulang, aku dapat surat dokter untuk kontrol, diagnosa itu adalah ITP atau trombositopeni. Jadinya aku kena penyakit itu walaupun sebenarnya di keturunan aku tuh nggak ada yang, tapi kita harus menjalankan pengobatan jangka panjang kata dokter. Nanti untuk update-an kayak gimana aku bisa upload di Instagram kalau misalkan kalian berkenan mendengarkan cerita aku tentang ITP ini. Mungkin ini adalah sebuah cerita yang unik dan menarik menurut aku karena cuma terjadi di beberapa orang saja. Jadinya ya untuk sekarang kantor pun juga mulai mentolerir untuk kegiatan yang padat, aku nggak usah ikut dulu gitu kan. Nggak ada salahnya juga aku mau cerita ke kalian juga tentang hal ini gitu. Jadi buat kalian ya guys, pesan aku sendiri itu kalian harus benar-benar jaga pola makan kalian. Jangan lupa selakan sayur guys. Di piring kalian tuh harus ada sayur. Sekarang aku jadi seimbang gitu kan, sayur, protein, semua seimbang gitu. Padahal dulu jarang banget makan sayur, walaupun aku sebenarnya suka sayur, tapi sekarang tiap hari di menu makanan aku tuh selalu ada sayur. Banyak banget teman-teman yang cerita di DM Instagram aku tuh karena aku dulu tuh pengen banget donor darah gitu kan, karena tensi aku rendah jadi aku nggak bisa donor darah. Padahal aku tuh adalah langganan nilai jelek waktu tensi ya guys. Maksudnya nilai jelek tuh kayak tensi aku tuh rendah terus, tapi aku pernah donor darah 1 kali, dan itu sebuah kebanggaan buat aku sendiri untuk bisa donor darah. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita aku hari ini karena ini udah ceritanya cukup panjang juga. Kalau misalkan kalian mau tahu updatean aku, kalian bisa follow aja Instagram aku @rosapria.k, dan untuk video-video YouTube yang lain aku bakalan update as soon as possible. Thanks for watching, bye, see you on the next video.